Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan teori iceberg di bidang pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Taufazil Tidya Putra dengan akhiran NIM 066. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifan Fadoli dengan akhiran NIM 069. Oke, yang pertama yaitu pengertian umum. Teori iceberg merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menggambarkan proses berpikir siswa dari tahap konkret menuju tahap abstrak. Konsep ini diibaratkan seperti gunung es, di mana bagian yang terlihat yang tidak terlihat di bawah permukaan menggambarkan proses yang lebih kompleks dan mendalam. Dalam penerapannya di bidang pendidikan, teori ini menekankan pentingnya pengalaman nyata sebagai dasar pengembangan sebelum siswa memahami konsep format. Dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal tetapi membangun pemahaman secara bertahap bermakna melalui interaksi dengan situasi nyata. Nah, di sini kita memiliki dua judul jurnal. Yang pertama yaitu Integrating Technology and Core Mathematics and Realistic Mathematics Education in Learning Statistics, a Learning Trajectory. Dan yang kedua yaitu Realistic Mathematics Education Theory and Practice. Nah, di sini kita akan menjelaskan konsep iceberg. Jadi, yang pertama itu ada tahapan. Berikutnya yaitu situasional atau masalah nyatanya. Kemudian ada model awal. Lalu ada generalisasi. Lalu berikutnya abstrak. Nah, jadi di tahapan ini menunjukkan bagaimana siswa membangun pemahaman dari pengalaman nyata hingga mencapai konsep formal. Proses ini membantu siswa memahami materi secara lebih sistematis. Lalu di sini ada case study pembelajaran, case study jurnal 1. Lalu di sini ada pembelajaran statistik berbasis budaya lokal atau ethnomatik. Nah, lalu yang selanjutnya ada menggunakan RIME. Lalu ada integrasi teknologi. Nah, hasil dari pemahaman ini adalah pemahaman meningkat, pembelajaran lebih bermakna. Nah, lalu dalam Infinity Journal 2025, pembelajaran dikaitkan dengan budaya lokal dan teknologi. Hal ini membantu siswa memahami konsep statistik karena materi menjadi lebih dekat dengan kehidupan mereka. Nah, berikutnya yaitu case study untuk di jurnal 2. Jadi di sini mereka menggunakan pendekatan RME yang dimana fokus mereka kepada pemahaman konsep matematika dan pembelajaran berbasis konteks nyata. Nah, hasil dari case study ini dapat memahami konsep meningkat, lalu siswa lebih aktif dan kritis, dan yang terakhir pembelajaran lebih efektif. Jadi dalam jurnal dari Springer ini, pembelajaran berbasis RME terbukti membantu siswa memahami konsep matematika secara lebih mendalam karena dimulai dari masalah nyata dan dikembangkan secara bertahap. Lalu di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama itu adalah siswa sulit memahami konsep abstrak. Lalu yang kedua, pembelajaran terlalu teoritis. Yang ketiga, kurangnya konteks nyata. Yang keempat adalah siswa pasif. Nah, lalu penjelasannya adalah masalah yang ditemukan dalam kedua jurnal pembelajaran yang terlalu fokus pada teori tanpa mengaitkan dengan pengalaman nyata, sehingga siswa kesulitan memahami konsep. Nah, di sini kita akan memberitahu solusi dari jurnal yang sudah kita baca. Jadi yang pertama yaitu guru sebaiknya mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa agar lebih mudah dipahami. Lalu yang kedua, pelajaran dimulai dari hal yang nyata, baru kemudian ke konsep abstrak. Yang ketiga, siswa diajak aktif dalam proses belajar, bukan hanya mendengarkan. Lalu yang terakhir, pembelajaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan teori iceberg. Jadi dari kedua jurnal itu solusi utamanya adalah membuat pembelajaran lebih dekat dengan kehidupan siswa. Dengan cara itu, siswa tidak merasa kesulitan karena mereka belajar dari hal yang sudah mereka kenal sebelumnya. Ya, lalu di sini ada solusi dari kita berdua ini, yaitu menggunakan media seperti video atau aplikasi agar pembelajaran lebih menarik.
lalu memberikan tugas proyek agar siswa bisa belajar sambil praktik. Lalu yang ketiga, mengaitkan materi budaya atau lingkungan sekitar siswa. Lalu yang terakhir, menggunakan gambar atau ilustrasi membantu memahami konsep yang sulit. Jadi penjelasannya itu adalah selain dari jurnal, kita bisa menambahkan cara belajar lebih modern, menarik, dan bantuan teknologi dan kreatif. Siswa akan lebih semangat dan lebih mudah memahami pembelajaran. Baik, jadi sekian dari presentasi tema 1 kita. Berikutnya kita akan lanjut ke presentasi tema 2. Baik, kita akan masuk ke tema 2 yang dimana di sini kita akan mempresentasikan perbandingan implementasi domino effect dan iceberg effect dalam pendidikan. Nah, di latar belakang sini, dalam proses pembelajaran seringkali masalah yang muncul tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Kesalahan kecil pada tahap awal dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar yang dikenal sebagai domino effect. Di sisi lain, terdapat pula faktor-faktor yang tidak terlihat secara langsung seperti motivasi, emosi, dan kondisi lingkungan siswa yang dikenal sebagai iceberg effect. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya melihat permukaan, tapi juga memahami akar permasalahan dalam pembelajaran. Lalu di sini ada tujuan, yaitu tujuan itu memiliki 4. Yang pertama adalah menganalisis konsep domino effect dan iceberg effect. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Lalu yang ketiga, membandingkan implementasi dalam pendidikan. Lalu yang keempat adalah memberikan solusi pembelajaran. Di sini metode penelitiannya yaitu menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji 2 jurnal internasional terbaru dari 2023 sampai 2024. Analisis dilakukan dengan membandingkan implementasi kedua teori dalam konteks pendidikan. Seperti jenis penelitian, jadi jenis penelitiannya itu kualitatif, lalu tekniknya itu menggunakan analisis perbandingan, dan sumbernya itu dari jurnal internasional bereputasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan domino effect. Domino effect merupakan konsep yang menjelaskan bahwa suatu kesalahan atau kejadian awal dapat memicu serangkaian akibat lanjutan. Dalam konteks pendidikan, kesalahan dalam memahami konsep dasar akan berdampak pada kesulitan memahami materi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran harus disusun secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan berantai. Nah, di sini ada implementasi domino effect. Yang pertama itu kesalahan konsep dengan dasar mempengaruhi materi lanjutan. Yang kedua, terjadi penurunan hasil belajar secara bertahap. Pembelajaran menjadi tidak efektif. Jadi, jika siswa tidak memahami dasar suatu materi, maka setiap materi berikutnya akan semakin sulit dipahami. Hal ini menciptakan efek berantai yang berdampak pada keseluruhan proses belajar. Lalu saya akan menjelaskan implementasi iceberg effect. Yang pertama adalah faktor psikologis mempengaruhi hasil belajar. Lalu yang kedua, hubungan guru dan siswa berperan penting. Lalu yang ketiga adalah motivasi belajar menjadi kunci utama. Banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar bukan karena tidak mampu, tetapi karena faktor internal yang tidak terlihat. Pendekatan yang tepat dapat membantu mengatasi masalah ini. Nah, jadi perbandingan dari domino effect dan iceberg itu yang pertama, domino itu lebih fokus pada urutan materi dan sebab akibat. Lalu untuk iceberg itu fokusnya pada faktor tersembunyi dari psikologis. Jadi kedua teori ini memiliki pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Domino effect membantu memahami hubungan antara materi, sedangkan iceberg itu lebih ke membantu memahami kondisi internalnya siswa. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis domino effect dan iceberg merupakan 2 pendekatan yang penting dalam memahami proses pembelajaran. Domino effect menekankan pentingnya penyusunan materi yang sistematis untuk menghindari kesalahan berantai, sedangkan iceberg effect menekankan pentingnya memahami faktor sembunyi yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, kombinasi kedua pendekatan ini sangat diperlukan untuk menciptakan pembelajaran efektif dan menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok 14 kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.